Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Mega Sri Kurnia dalam pembelajaran IPA. Ibu doakan semoga anak ibu semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan jangan lupa atuhi protokol kesehatan serta menjaga kesehatan diri. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak ibu semuanya, coba amati aktivitas makhluk hidup di sekitarmu. Aktivitas apa yang kamu temui? Kamu mungkin akan menjumpai berbagai macam aktivitas seperti gambar berikut ini. Nah, ada orang yang sedang berlari, kemudian juga ada mobil yang sedang bergerak. Berlari disebut juga dengan bergerak. Nah, dari kedua gambar tersebut, samakah gerak yang diperlihatkan keduanya? Apakah semua yang bergerak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Tentu saja tidak. Ada beberapa ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan makhluk tak hidup. Manusia adalah makhluk hidup atau disebut juga dengan biotik. Sedangkan mobil adalah makhluk tak hidup, disebut juga dengan abiotik. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas bersama. Nah, coba kamu perhatikan apa yang sedang dilakukan. Ini adalah ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernafasan. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Seperti lumba-lumba. Nah, lumba-lumba juga bernafas menggunakan alat pernafasan bernama paru-paru. Sehingga mereka akan muncul ke permukaan air secara periodik untuk menghirup udara. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah apa yang sedang anak itu lakukan? Itu memerlukan makan. Tahukah kamu bahwa untuk beraktivitas setiap makhluk hidup memerlukan energi? Dari mana energi itu diperoleh? Tentu saja dari makanan. Berdasarkan kepada makanannya, sumber makanannya, organisme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisme autotrof, yaitu organisme yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Sedangkan organisme yang kedua adalah organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri, tetapi memperolehnya dari organisme lain. Contohnya hewan dan manusia. Ciri makhluk hidup berikutnya belum kita bahas. Kita bahas dulu hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi tiga. Yang pertama herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kerbau, dan banyak yang lainnya. Berikutnya adalah karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya kucing, harimau, ular, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah omnivora,
yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya tikus, monyet, musang. Nah, coba kamu lihat gambar yang ibu tayangkan. Ini adalah ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, itu dengan menggerakkan bagian dari tubuh kita. Nah, tubuh kita dalam melakukan aktivitas memiliki sistem gerak, di mana sistem geraknya terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Bagaimana dengan hewan? Sama halnya dengan manusia. Hewan juga memiliki sistem gerak. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah tumbuhan yang sedang melilit sulurnya. Apakah ini termasuk bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Akan tetapi, tumbuhan tidak berpindah tempat. Nah, coba kamu lihat gambar berikut ini. Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada remaja. Tahukah kamu apa ini? Ini adalah ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang, kamu perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan berat badanmu sekarang dengan saat kamu masih kecil? Itu jawabannya adalah tidak, karena kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga halnya dengan hewan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu dibentuk dari telur, kemudian menjadi bulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan akhirnya terbentuklah kupu-kupu dewasa. Nah, coba lihat gambar apakah ini? Ya, gambar burung dan anaknya. Kita akan bahas ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Bagaimana dengan ini? Tahukah kamu apa ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar yang ibu tunjukkan? Nah, ini adalah reaksi seseorang saat matanya terkena sinar lampu. Secara otomatis, dia pasti akan menutup matanya. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan disebut juga dengan iritabilitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan pun juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, putri malu. Tumbuhan putri malu apabila disentuh, dia akan menguncup. Nah, inilah tumbuhan putri malu dalam kondisi belum disentuh dan setelah disentuh. Selanjutnya, coba kamu terka. Hewan apakah ini? Nah, ini ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sudah tahukah kamu hewan apa ini?
kita akan bahas. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu disebut juga dengan adaptasi. Nah, adaptasi terbagi kepada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya, burung pemakan biji, paruhnya pendek dan kuat. Contoh, burung pipit dan burung gereja. Sedangkan burung pemakan daging, paruhnya tajam. Contohnya, burung elang. Adaptasi yang kedua adalah fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungan. Contohnya, tubuh akan mengeluarkan keringat saat kepanasan. Juga pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah bunglon. Jadi hewan tadi yang kita tunjukkan adalah bunglon. Bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Nah, dari pembelajaran kita, apakah kamu bisa memahami materi ini? Semoga saja ini semua bermanfaat dan bisa kamu pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kamu dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Demikianlah pembelajaran kita. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya.